Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kehidupan manusia mesti menghadapi berbagai macam problematika, lebih-lebih sudah mempunyai rumah tangga, lebih-lebih yang sudah punya suami, punya istri, anak, mesti mikir gimana keluarga tidak kekurangan. Allah hadapkan berbagai macam ketetapan yang silih berganti. Habis satu timbul yang lain, yang timbul belum habis datang satu lagi. Begitulah fakta di lapangan, sampai kadang-kadang stres. Garwa wis mantuk ning omahe maratuwa, anak tuturane angel, kerjaan yang ngono, rok-rok asem, stres. Rezeki iku ora ana sing teka, tingkatan laler ora gelem menclok, wis nemen lah Pak. Loh, hal ini ada maksud Allah. Anda dihadapkan perkara hal ini ada maksud Allah. Kebanyakan manusia itu selalu menyalahkan Allah, selalu tidak ada rasa syukur terhadapnya. Padahal kalau kita teliti, bisa membayar berapakah Anda dengan nilai rupiah nafas 1 jam? Bisa enggak 1 hari, 1 jam. Manusia enggak mau mikir dari arah situ. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas kitab Hikam Maqalah atau Fasol 162.
Fasal yang menjelaskan tentang fawaidul qabdi wal basti. Faedah-faedai Gusti Allah mendatangkan susah dan senang. Takdir susah rapenak, takdir kepenak. Orang am nggak bisa jawab, kok iso ketetapan takdir gak enak iku kok ono faedai. Karena mereka belum kenal siapa hidup dalam dirinya. Karena mereka tidak kenal, bahkan apalagi bertemu terhadap siapa hidup di luar dirinya. Itu persoalannya. Sehingga mengatakan ketetapan balak kok enak itu. Faedahnya apa? Biasa, Pak. Beda dengan panjenengan yang di luar golongan itu, beda. Pasti jenengan akan nemukan faedahnya ketika jenengan iki ditekan Allah di keadaan sing sulit. Tapi ingat, dalam peribahasa tidak ada persoalan kalau tidak ada jalan keluar. Itu nggak ada persoalan kalau itu tidak ada jalan keluarnya. Makanya hadis Kanjeng Nabi niku nyindir kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Gusti Allah itu menciptakan jejodoh-jejodoh terhadap apapun. Ada senang, ada susah, ada laki, ada perempuan, ada masalah, ya ada jawaban atau solusinya, ada penyakit, ya ada obat. Tinggal kita mengikuti alur yang mana. Miturut makalah ini Pak Bu, janganlah datangnya sebuah qabdi menjadikan hatimu itu terseret semakin jauh pada Allah. Saya ulang, janganlah datangnya satu keadaan yang susah itu menjadikan hatimu terseret ke jurang tambah jauh atau tambah lalai pada Allah. Jangan. Ini bukan karakter jenengan. Ini aslinya bukan karakter kita sebagai manusia. Ini beluk apa Pak? Beluk itu Pak, hembusan karakternya nafsu.
Aslinya manusia nggak seperti itu. Berhubung manusia ini tidak memperhatikan risalah tauhidiyah yang langsung dari Allah di bawah setiap utusannya, manusia tidak mau menerima, akhirnya ulaika kal an'am balhum adzul. Persis kayak kewan nafsu, bahkan lebih garang daripada nafsu. Berarti kita itu mbahne nafsu. Kalau setan iku sik lumayan, wong kita mbae setan. Bapak Ibu, karakter-karakter yang menjadikan hati semakin jauh pada Allah disebabkan karena bab masalah qabdi, ketetapan Allah yang menyusahkan hati, takdir yang rapena. Itu sebetulnya karakternya golongan am, bukan golongan jenengan. Alias gak pantas, Pak. Gak pantas kita berlarut-larut terus di dalam kesedihan. Akhirnya tambah jauh hati pada Allah, alias tambah selalu lalai padanya. Kalau jenengan sudah betul-betul niat hati takarrub menghadap dan bertemu Allah, lebih-lebih yang ada di pondok, gak usah mikir piye bojoku ning omah, kira-kira gak seneng tanggane ya. Gak usah mikir ngono kono. Nek iku sampean gawe pertimbangan mikir, yalah wis mulya maneh. Lu itu juga begitu. Janganlah pondok dijadikan sebagai wong pondok niki min asroful majalis. Allah menciptakan pondok niki khususnya Miftahul Ulum ini adalah apa? Asrofil majalis, tempat yang Allah jaga atas anugerah Allah. Jangan lantas pondok dijadikan sebagai bahan pelarian di rumah gara-gara duber-duber, misalkan organisasi menclok miber maneh menclok ngene iki cara iwak njaluk digedhik. Ngerti digedhik apa digedhik, Pak? Pondok ini Bapak Ibu Allah ciptakan, Allah anakan ini hanya untuk bagi panjenengan yang betul-betul hatinya ingin ada respon, ingin dekat pada Allah. Oh niku kaitane Gus, kalau ada masalah ben gak bermasalah ya ndegem wae nek ngono terus, gak usah miber. Wonten sing menclok miber maneh, pengurus sampai bingung, iki lho wonge jelas apa ora. Nanti kalau ada apa-apa misalkan di jalan, pengurus tidak tahu bagaimana untuk menghubungi keluarga. Ngoten lho maksud kula.
Kita hablum minan nas, kita jaga. Hablum minallah kita taruh di atas segalanya. Eneng kasus yang seperti itu yono ae kok ya. Kalau panjang niatnya itu mendekat pada Allah dan bertemu, ya sudah, panjenengan adalah tamu Allah yang wajib dan harus kami openi bahasanya openi loh. Hah? Layani. Berarti saya itu sebagai pelayan. Okay. Pelayan kalau niki. Konco-konco pondok pengurus melayani. Maksud saya imbangono. Hablum minan nasi konco-konco pengurus itu timbangi, kan sudah ada tata tertibnya di situ. Bon. Padahal Allah menjadikan perkara yang mensusahkan yang didatangkan itu bukan maksud biar hati kita semakin jauh, tidak, justru Allah membuat hal itu semakin